Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah kajian Faraid atau Mawaris yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada pertemuan ketiga. Untuk sesinya baru masuk sesi yang kedua. Kalau pada sesi yang pertama kita masuk kepada pengantar, kemudian beberapa hukum yang terkait waris yang kadang bisa menjadi solusi ketika kita tidak bisa menggunakan konsep waris seperti hibah dan wasiat. Terus kita juga berbicara tentang penyimpangan atau bisa juga problematika yang terjadi di dalam hukum waris keindonesiaan. Maka pada sesi yang kedua ini kita sudah masuk kepada pembahasan seputar sebab, syarat, rukun, dan mawani'. Ini barangkali kita sering mendengar, tetapi tidak terlalu istilah sebab, syarat, rukun, dan mawani' itu apa. Kalau istilah hukum mungkin setiap hari kita dengar. Misalnya hukum bernama wajib, hukum bernama sunnah, hukum bernama mubah, hukum bernama makruh dan haram. Ini barangkali setiap hari kita dengar. 5 hukum yang tadi saya sebutkan namanya hukum taklifi. Hukum taklifi. Nah, ada kelompok lain yang sama-sama hukum tapi bukan kelompok hukum taklifi yang juga sering kita dengar, cuma kita tidak tahu bahwa ternyata itu juga kelompok hukum, namanya hukum wad'i. Hukum wad'i. Hampir setiap baru saja kita sholat atau sebelum sholat kita wudhu itu ada hukum wad'inya. Ya, ada hukum wad'inya. Kalau sholat hukumnya wajib, namanya hukum taklifi. Nah, di dalam sholat itu ada yang namanya sebab, ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, dan ada juga yang namanya mawani'. Dan di semua ibadah itu ada 4 hal ini. Itu masuk ke dalam kelompok hukum juga, cuma bukan hukum taklifi sebagaimana wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, tapi masuk ke dalam hukum wad'i, yaitu kalau wajib, hukum sunnah, dan seterusnya ini hukum yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita atau memerintahkan kita, maka ada hukumnya. Atau mungkin tidak dilarang tapi juga tidak diperintahkan, juga ada hukumnya. Nah, kalau ini terkait dengan ibadah kita ini sah atau tidak. Sah ini hukum wad'i. Nah, kenapa menjadi wajib? Sholat menjadi wajib karena matahari, misalnya untuk sholat duhur, matahari bahasa kita tergelincir gitu ya. Saya agak kurang tepat sebenarnya dalam pandangan saya kalau istilah zawal syams diistilahkan dengan tergelincir, sebab mungkin ada yang paham, mungkin ada yang tidak. Tergelincir kan biasanya kejadian seseorang yang kayak kepleset gitu ya, tergelincir gitu. Tapi biasanya buku-buku dan banyak penerjemahan istilah zawal syams itu diterjemahkan dengan tergelincir. Memang agak susah mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia, tapi intinya matahari berada di tengah. Itu waktu duhur belum masuk, pas di tengah, baru geser sedikit saja sampai mengkonsekuensikan adanya bayangan, walaupun juga sedikit tentunya, itu sudah masuk waktu duhur. Nah, pas di tengah itu namanya waktu istiwa. Dengan masuknya atau zawalnya syams, gesernya matahari, ini geser semua atau geser beneran, ini ada kewajiban sholat duhur. Itu namanya sebab. Zawal syamsi itu disebut sebagai sebab. Kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita wajib melaksanakan sholat duhur,
itu disebut sebagai sebabnya atau as-sabab. Kalau syarat apa? Syarat nanti ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib seperti akil, balik, gitu ya. Kemudian muslim, itu syarat wajib, seseorang wajib sholat. Tapi tidak langsung wajib begitu saja. Sudah akil, sudah balik, sudah muslim, belum tentu wajib. Sebabnya ada atau tidak? Kalau baru jam 9, ya belum ada kewajiban sholat duhur. Nunggu sebabnya benar-benar muncul. Nah, itu syarat wajib. Kalau syarat sah, ada yang namanya menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian masuk ke dalam waktu sholatnya dan seterusnya. Ada syarat wajib, syarat sah. Kalau rukun, unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan sholat itu namanya rukun. Dia tidak di luar. Kalau syarat tadi kan nutup aurat, gak ada di sholatnya, tapi di luar sholat. Begitu juga menghadap kiblat, suci dan seterusnya, itu di luar. Kalau rukun, ya bentuk sholatnya itu ada takbiratul ihramnya, harus ada baca al-fatihahnya, harus ada berdiri, harus ada ruku, harus ada sujud. Itu namanya rukun. Sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Syarat itu di luar sholat, tapi harus terus berlangsung selama sholat itu ada. Nah, kalau mawani, hal-hal yang membuat sholat menjadi tidak sah. Misalnya kita ada najisnya dan najisnya banyak, ya kemudian tidak bisa dihilangkan, ya sholatnya menjadi tidak sah. Atau perempuan tiba-tiba haid lagi sholat atau lagi puasa, yaitu menjadi puasa dan sholatnya menjadi tidak sah. Nah, kurang lebih syarat rukun dan mawani seperti itu kalau di dalam sholat. Nah, begitu juga di dalam hukum waris atau berbicara tentang faraid, juga ada sebabnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada mawaninya. Ada mawaninya, biar itu semuanya berlangsung. Nah, kalau mawani itu justru sesuatu yang tidak boleh ada. Kalau ada, maka tidak ada yang namanya waris. Nah, tapi kalau sebab, syarat, rukun, itu yang harus ada. Mawani itu penghalang, pencegah yang syarat ibadah menjadi tidak sah, seperti haid atau najis dan seterusnya tadi di dalam sholat. Nah, kita masuk kepada pertama tentang sebab. Sebab ini boleh kita sebut sebagai faktor yang membuat pewarisan itu bisa terjadi. Itu kurang lebih faktornya ada 3. Tetapi yang kita hadapi hari ini atau yang terjadi hari ini paling cuma 2, nikah sama al-qarabah. Kalau al-wala sudah tidak terjadi lagi, tidak ada zamannya lagi. Pertama, nikah. Nikah itu adalah pernikahan yang sah secara syar'i. Pernikahan yang sah secara syar'i. Ini ada hubungannya juga nanti dengan al-qarabah, bahwa yang menjadikan atau menjadi sebab faktor nanti pewarisan benar-benar bisa terjadi itu kalau ada pernikahan secara syar'i. Kalau pernikahannya tidak syar'i, maka tidak boleh terjadi pewarisan antara suami atau istri. Misalnya nikah yang secara syar'i itu ya yang sering kita lakukan, yang sering kita lihat, ada walinya, ada ijab kabulnya, ya ada calon suami, calon istrinya lengkap gitu ya. Tidak boleh, tidak ada yang disebut sebagai rukun dan syaratnya. Kalau mahar boleh nggak, walaupun tidak ada pada saat itu, tapi nanti pada saat sudah terjadi pernikahan ya harus dilunasi, misalnya harus mutar gitu ya. Nah, tetapi syarat rukunnya harus terpenuhi. Syarat rukunnya harus terpenuhi baru disebut nikah sah. Ketika nikahnya sah, konsekuensinya ketika salah satu di antara pasangan yang meninggal, misalnya yang meninggal suaminya, maka istri berhak mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal kalau pernikahannya sah. Atau istrinya, maka suami juga berhak mendapatkan warisan dari istrinya yang sah yang baru saja meninggal. Ya baru dapat mahar, meninggal, udah maharnya balik lagi tuh ke suami, cuma tidak balik 100%. Karena suami cuma berhak mendapatkan kalau nggak setengah ya 1/4 gitu. Tapi karena memang baru menikah, belum punya anak, ya dapat setengah. Dapat setengah. Setengahnya buat siapa? Ahli waris
perempuan yang lain kira-kira ada ayahnya, ada siapanya lagi dan seterusnya. Ini pernikahan yang syar'i. Kalau pernikahannya tidak syar'i, misalnya karena nggak ada walinya, atau karena ini menurut jumhur atau mayoritas ulama gitu ya, pokoknya ada salah satu hal yang membuat pernikahannya batal, tapi terus berlangsung seperti itu, ya tidak syar'i, tidak boleh terjadi pewarisan. Kalau memang tahu ya, atau ada pernikahan yang kemudian anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya seperti yang pernah ditanyakan itu. Maksudnya pada saat dia hamil itu belum terjadi pernikahan, walaupun kemudian untuk menutupi malu dan seterusnya dinikahkan juga akhirnya. Nah, nikah yang kemudian dilakukan sah, itu sah. Ketika salah satunya meninggal, ya istrinya atau suaminya bisa menjadi ahli warisnya yang hidup ya, dari yang meninggal itu. Cuma bayi yang dikandung oleh istrinya itu, kalau misalnya meninggal adalah suaminya, ini bayinya tidak bisa menjadi ahli waris daripada ayahnya yang menjadi almarhum. Kenapa? Dia memang anaknya, tapi bukan anak dari pernikahan secara sah. Dia hanya anak biologisnya saja, anak biologisnya saja. Maka kalau hanya sekedar anak biologisnya saja, ya bolehlah kalau mau sekedar manggil ayah, manggil anak gitu dan seterusnya. Cuma secara hukum syar'i dia bukan anaknya. Karena bukan anaknya, kalau anaknya adalah anak laki-laki, ini terkait pewarisan saja. Tapi kalau anaknya anak perempuan, bukan hanya dia tidak mendapatkan warisan dari almarhum bapaknya, bapak biologisnya maksudnya, tapi juga kalau misalnya tidak meninggal, nanti pas gede perempuan ini mau menikah, bapaknya juga tidak bisa menjadi walinya, tidak bisa menjadi walinya. Walinya siapa? Nah, nantilah pembahasannya dalam fikih nikah, bukan fikih waris, Artinya pernikahan yang seperti itu, ketika memang terjadi ada syarat dan rukunnya sah, dia bisa menjadi konsekuensi terjadi pewarisan, tapi bukan kepada anak yang sudah terlanjur dikandung sebelum terjadi pernikahan. Hanya anak yang kemudian dihasilkan dari pernikahan yang syar'i itu. Ini nikah yang sah, harus pernikahan yang sah dan syar'i yang nanti akan mengkonsekuensikan terjadi hubungan waris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua al-qarabah. Al-qarabah itu hubungan kekerabatan, ya. Hubungan kekerabatan yang memiliki hubungan nasab, ya. Hubungan nasab. Jadi hubungan kekerabatan secara nasab kepada almarhum. Ini makna awalnya. Tapi tidak semua hubungan kekerabatan secara nasab kepada almarhum itu menyebabkan pewarisan. Ada syarat berikutnya. Hubungan nasabnya itu harus melalui jalur laki-laki. Melalui jalur laki-laki, khusus pada jalur-jalur tertentu yang memang tidak berhubungan secara langsung, kayak misalnya antara almarhum dengan paman, itu kan tidak secara langsung. Kalau almarhum dengan anak itu langsung, tidak ada perantara. Almarhum dengan bapaknya nggak ada perantara, langsung. Tapi kalau almarhum dengan paman, dia menjadi paman itu karena ada yang memerantai, entah itu ibunya atau bapaknya. Begitu juga almarhum dengan keponakan misalnya. Ini keponakan bisa disebut sebagai keponakan dari almarhum karena ada perantara. Mungkin karena bapaknya keponakan ini adiknya atau kakaknya almarhum. Nah, kalau yang karena ada perantara ini kerabat, memang ada hubungan nasab. Tapi hubungan nasab yang disambungkan itu melalui jalur laki-laki atau perempuan, itu menjadi syarat berikutnya. Kalau melalui jalur perempuan, maka tidak bisa menjadi ahli waris. Tapi kalau melalui jalur laki-laki, bisa menjadi ahli waris. Ini kekerabatan. Tapi kalau kekerabatannya, hubungan nasabnya, paling enak hubungan nasab sebenarnya. Kalau kekerabatan kita punya makna tersendiri kadang-kadang. Hubungan nasabnya itu secara langsung, tidak ada perantara seperti bapak, anak, anak bapak dan seterusnya.
Ini kalau istri kan bukan hubungan nasab ya, tapi hubungan pernikahan. Maka tidak peduli dia laki-laki atau perempuan, anak perempuan ya dapat waris. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan nasab tidak secara ada perantara, tapi langsung. Begitu juga ibu kandung, walaupun perempuan, ya dia mendapatkan hak waris dari anaknya yang meninggal. Kenapa? Ada hubungan nasab tanpa perantara, walaupun itu perempuan. Tapi kalau yang ada perantara, maka perantara ini tidak boleh perantaranya adalah perempuan, harus perantara laki-laki. Ini al-qarabah, hubungan kekerabatan. Maka nanti hubungan kekerabatan ini akan dihitung kira-kira jumlahnya sekitar ada 21 atau 22 pihak dari semua wajah. Kalau memang semuanya ada gitu ya. Walaupun hampir-hampir tidak pernah terjadi semuanya benar-benar ada gitu. Walaupun semuanya ada ya pasti akan ada hukum yang berlanjut nanti tentang saling menghijab, saling menutup hak kewarisan. Ini al-qarabah, hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Nah, kalau yang ketiga wala ini mungkin tidak terjadi di zaman ini, kita tidak perlu berpanjang-panjang terkait ini. Intinya dulu di zaman masih ada perbudakan, seseorang yang membebaskan budaknya, kemudian budak ini mungkin sudah merdeka, punya ahli waris. Ahli warisnya terbatas. Setelah bagi-bagi ternyata masih ada sisa. Nah, sisanya buat siapa? Biasanya buat asobah kalau di dalam selain budak. Tapi karena dia mantan budak, asobah ini nanti diberikan kepada orang yang memerdekakannya dulu ya. Dulu. Jadi orang yang memerdekakan memiliki keistimewaan. Ini al-wala. Karena Rasul SAW mengatakan bahwa al-wala itu kalah min nasab. Hubungan wala itu seperti hubungan nasab, kurang lebih sama. Karena dia sudah lama sekali bersama dengan budaknya. Ini sebab yang menjadikan nanti ada kebolehan untuk saling mewarisi atau mewariskan. Yang kedua rukun. Rukun. Waris hanya boleh terjadi kalau rukunnya terpenuhi, dan rukunnya cuma 3. Ini hampir-hampir angkanya 3 semua nih. Jadi gampang. Tadi sebab 3, rukun 3, nanti syarat juga 3, mawaris juga 3. Rukun yang pertama al-muwarris, yang kedua al-maurus, yang ketiga al-waris. Siapa al-muwarris? Yaitu orang yang wafat. Jadi harus ada, kalau mau terjadi pewarisan itu harus ada yang wafat terlebih dahulu. Kalau ada orang bertanya, ini saya kira-kira pewarisannya bagaimana? Jadi saya punya aset ini, punya uang segini, di rekening begini dan seterusnya. Nah, warisannya bagaimana? Gak perlu bagi waris, tanya tuh yang meninggal siapa gitu. Belum ada sih. Oh, kalau belum ada nggak usah bicara warisan gitu. Nggak usah bicara warisan. Kecuali kalau kita sedang bicara misalnya meninggal, masih ya dimungkinkan. Walaupun yang namanya misal belum tentu terjadi sebagaimana yang diasumsikan. Kan bisa jadi yang kita anggap meninggal ternyata yang meninggal duluan malah bukan yang kita asumsikan. Kita tidak pernah tahu siapa yang meninggal duluan. Ini harus ada orang yang meninggal, itu harus benar ada. Tidak ada yang namanya pembagian waris kalau belum ada orang yang meninggal. Syaratnya itu harus benar-benar terjadi ada orang yang meninggal. Kemudian kalau memang sudah meninggal, apakah otomatis akan terjadi pewarisan? Ya tunggu dulu, punya harta atau tidak? Gitu. Diundang, ada orang meninggal, bagi warisnya bagaimana? Gitu. Pas datang, ayo kita bagi waris. Mana hartanya? Gak punya sih. Ya kalau gak punya, kenapa harus bicara warisan? Gitu ya. Harus ada harta. Ya, harus ada harta yang memang dimiliki oleh almarhum. Itu pun nanti urusan waris itu urusan terakhir. Harta terkait almarhum ini nanti harus dipetakan terlebih dahulu. Apakah almarhum pada saat hidupnya punya hutang? Nah, ini harus diteliti terlebih dahulu sebelum kita bicara waris. Sebab kalau waris dibagi tanpa mempertimbangkan punya hutang atau tidak, ahli waris dikhawatirkan nanti bagi-bagi sesuatu yang bukan haknya, tapi hak orang lain yang dulu pernah meminjami almarhum gitu. Selain hutang juga barangkali punya wasiat ya. Sebelum bagi waris, wasiatnya keluarkan dulu. Barangkali almarhum pernah punya wasiat. Wasiat apa? Mungkin wasiat yang sifatnya wajib ya, seperti ada kekerabatan tapi kan tidak semua kerabat ahli waris yang sangat dekat dengan almarhum pengen dikasih harta.
melalui jalur wasiat, itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yang jumlahnya nggak akan lebih daripada sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, itu dikeluarkan terlebih dahulu. Atau kalau nggak wasiat ya hutang juga, cuma hutangnya bukan sesama manusia, hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hutang kepada Allah apa? Dulu pada saat hidupnya pernah punya kewajiban bayar fidyah gitu. Entah fidyah untuk apa gitu, atau kafarat atau apa, sampai beliau meninggal belum terbayarkan, maka harus dari harta almarhum itu dikeluarkan, karena itu kewajiban almarhum. Kalau memang ada ahli waris yang tahu gitu ya. Kalau tidak tahu ya namanya tidak tahu, silahkan bagi waris, cuma almarhum tetap punya kewajiban untuk melunasi itu. Atau mungkin hal yang lain, utang juga, utang zakat gitu ya. Sudah mencapai nisabnya, sudah pernah selama 1 tahun belum dibayarkan zakatnya. Jadi itu sebagai zakat waris itu di sini sebenarnya. Yaitu seseorang yang punya kewajiban zakat tapi tidak dibayarkan juga sampai meninggal, maka sebelum bagi waris harus diteliti dulu zakatnya sudah ditunaikan atau belum. Kalau belum, tunaikan. Baru setelah itu semua yang dilakukan, ada yang tersisa, sisa itulah yang menjadi warisan, gitu. Menjadi warisan. Kalau nggak ada yang tersisa, ya nggak perlu bagi waris. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-waris, ya. Al-waris, yaitu ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Harus memang ada ahli warisnya. Kalau hartanya ada, yang meninggal ada, tapi kalau nggak punya ahli waris, ya nanti akan diambil oleh baitul mal, atau tergantung keputusan kira-kira khalifah atau pimpinan muslim di negeri tersebut memutuskan seperti apa. Walaupun ini jarang terjadi, tapi sangat mungkin terjadi. Ini rukunnya harus tiga-tiganya itu harus ada. Al-muwarrith yang wafat, almarhum, al-maurus harta, dan al-waris ahli waris. Ini rukun. Kemudian syaratnya, walaupun rukunnya sudah terpenuhi, harus syarat terpenuhi juga. Syaratnya adalah ada si waris tapi belum wafat. Nah, berarti belum sah. Harus wafat terlebih dahulu. Ya, harus wafat. Kemudian yang kedua, hidupnya ahli waris. Ada ahli waris, tapi ahli waris sudah meninggal. Ya berarti bukan ahli waris. Misalnya pas ada almarhum meninggal, ada kakek, seperti yang pernah saya ceritakan, kakek meninggal. Di antara anak-anak kakek ini ada anak pertama sudah meninggal duluan, tapi punya cucu ya, dari anak yang pertama yang meninggal itu. Maka anak yang meninggal duluan ini jangan ditulis sebagai ahli waris. Kenapa? Dia sudah meninggal sebelum kakeknya meninggal, gitu. Itu bukan ahli waris namanya. Tidak perlu dihitung, tidak perlu diperhitungkan. Tapi kalau masih sempat hidup, walaupun cuma sebentar, misalnya ada antara anak dan bapaknya naik motor, gitu ya, kecelakaan, bapaknya meninggal duluan, Nah, pas bapaknya meninggal duluan, anaknya masih mungkin di rumah sakit, masih koma atau apa, tiba-tiba juga nyusul itu si anak. Walaupun jaraknya tidak jauh, cuma beberapa menit misalnya. Ini beberapa menit ini disebut sebagai hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris. Maka ketika bapaknya meninggal, walaupun anak yang dibawa ini anak yang terakhir, kecil lagi misalnya, dia tetap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Bagaimana cara menghitungnya? Walaupun dia tidak ada, tetap dia diberikan haknya dulu, dipisahkan, katakanlah seperti itu. Nanti baru setelah terpisah, dia mungkin punya harta yang lain atau tidak, seperti itu, kita hitung penghitungan warisan yang kedua, yaitu warisan yang kedua adalah yang meninggal si anak ini. Nah, anak ini meninggalkan siapa? Mungkin meninggalkan ibunya, meninggalkan kakak-kakaknya, dan seterusnya. Ada ahli waris yang berikutnya, ya. Harus dihitung, ya, harus dihitung. Jadi ada dua waris, dua orang yang meninggal yang perlu kita hitung hartanya, dijadikan sebagai warisan kepada ahli warisnya masing-masing, yang bisa jadi antara ahli waris yang pertama dengan ahli waris jenazah yang kedua, almarhum yang kedua, itu berbeda, ya, bisa berbeda. Ini walaupun hidupnya cuma sebentar,
tetap itu disebut sebagai ahli waris. Tapi kalau meninggal duluan daripada waris, daripada almarhum, maka tidak perlu dihitung sebagai ahli waris. Ya. Kalau misalnya anak dalam kandungan itu belum lahir. Nah, termasuk anak yang ada di dalam kandungan, itu nanti memang para ulama beda pendapat terkait usia kandungannya. Usia kandungannya. Ada yang mengatakan kalau 4 bulan ke bawah itu belum disebut sebagai hidup. Kalau mau disebut sebagai hidup itu minimal usia 4 bulan. Karena di usia 4 bulan itulah seseorang itu janin itu ditiupkan roh ke dalamnya. Baru kemudian setelah ditiupkan roh ke dalamnya, dia disebut sebagai ahli waris. Walaupun kemudian meninggal misalnya, gitu ya, meninggal karena keguguran, gitu ya. Tapi keguguran di usia 7 bulan, di usia 8 bulan, atau bahkan meninggal pada saat lahir, dia tetap ahli waris. Kenapa? Dia sudah pernah hidup, gitu. Walaupun pernah hidup dalam waktu cuma beberapa bulan selama di dalam kandungan, tetap ahli waris. Bagaimana cara menghitungnya? Ini agak unik menghitung ahli waris yang ada dalam kandungan. Pertama, karena belum ketahuan jenis kelaminnya. Karena jenis kelamin kan punya pengaruh terhadap jatahnya berapa, gitu. Maka para ulama biasanya untuk di masa lalu, jika tidak bisa memastikan janinnya laki-laki atau perempuan, itu membuat semacam asumsi-asumsi. Asumsi pertama, kalau janinnya laki-laki, 1 bayi. Asumsi kedua, janinnya perempuan 1. Asumsi ketiga, jangan-jangan kembar, laki-laki semua. Jangan-jangan kembar, perempuan semua. Atau kembar tapi 1 laki 1 perempuan. Itu ada asumsi-asumsi. Kalau terjadi yang pertama hasilnya begini, terjadi yang kedua hasilnya begini, dan seterusnya. Maksudnya pada saat ada almarhum meninggal, ini kita persiapkan warisnya untuk mereka. Silakan bagi-bagi, tapi jangan dibagi semuanya, sisakan. Nah, yang disisakan berapa? Kemungkinan terbesar yang dimiliki oleh bayi. Kemungkinan terbesar kan berarti laki-laki double itu, laki-laki dua-duanya. Nah, kemungkinan terbesarnya untuk mereka, sisakan segitu. Nanti ternyata kok laki-laki cuma 1, ya sisanya tinggal dibagi ulang lagi kepada ahli waris yang duluan lahirnya. Itu dulu para ulama seperti itu cara menghitung bayi. Agak unik. Ini hidupnya ahli waris. Itu khusus untuk bayi memang ada perbedaan. Kemudian yang selanjutnya tidak ada mawani. Syaratnya walaupun ada orang wafat, ada ahli waris, tapi kira-kira ada mawani atau tidak. Mawani itu hal yang menghalangi atau menjadi faktor penghalang, pencegah. Ya, syaratnya sih sudah terpenuhi, rukunnya sudah terpenuhi, tapi ada hal yang mencegah pewarisan itu berjalan atau terjadi. Itu namanya mawani. Dari kata mani', ya penghalang atau pencegah. Apa pencegahnya? Ada 3. Yang pertama beda agama, yang kedua pembunuhan, dan yang ketiga perbudakan. Perbudakan. Yang pertama beda agama. Beda agama. Beda agama baik bapaknya yang kafir atau anaknya yang kafir. Baik yang meninggal yang kafir atau ahli warisnya yang kafir. Yang penting beda agama. Itu dua-duanya ya, tidak ada istilahnya kalau bapaknya atau almarhum yang muslim baru tidak terjadi pewarisan, tapi kalau yang muslim itu anaknya, bapaknya yang kafir, terjadi pewarisan. Itu tidak. Pokoknya beda agama sudah tidak bisa saling mewarisi ya, tidak bisa saling mewarisi. Ada almarhum meninggal tapi dia agamanya Kristen atau non muslim yang lainnya, Katolik dan seterusnya, maka anaknya tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Atau sebaliknya, almarhumnya muslim tapi anaknya yang kafir, maka juga tidak terjadi pewarisan terhadap perbedaan agama tersebut. Nah, beda agama ini juga bisa terjadi ya, tidak sejak awal, mungkin beda agamanya di tengah-tengah gitu. Pernah si muslim gitu, tapi karena ikut aliran-aliran tertentu, walaupun aliran ini belum disebut agamanya apa, tapi kalau aliran ini bisa mengkafirkan pelakunya, misalnya aliran ini sampai mengkafirkan orang muslim yang lain, bahkan mengkafirkan sahabat misalnya, dan seterusnya, itu kafir. Itu sudah disebut sebagai beda agama,
sudah disebut sebagai beda agama. Bahkan ada juga di dalam salah satu mazhab fikih yang ada, bukan beda agama, disebut beda agama tapi bukan karena faktor itu, tapi karena faktor nggak menjalankan sholat wajib 5 waktu secara sengaja, bukan karena ada udzur. Jadi orang nggak sholat 5 waktu secara sengaja, nggak ada udzur, nggak ada apa, kok nggak pernah sholat, kayak gitu. Dalam pandangan sebagian ulama, ini khususnya di dalam madhab Hambali cukup populer pandangan ini, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu hukumnya kafir. Ya. Ini sudah beda agama, walaupun KTP-nya si muslim, KTP-nya muslim. Walaupun pandangan ini dikritik cukup keras oleh Al-Imam Ibnu Qudamah yang beliau madhabnya Hambali. Pandangan ini populer di kalangan madhab Hambali, tapi Ibnu Qudamah yang bermadhab Hambali mengkritik pandangan ini, bahwa walaupun tidak sholat kita tidak menghukum kafir, meskipun Rasul SAW mengatakan faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Tapi kata faqad kafar di dalam hadis ini tidak dimaknai sebagai kafir yang keluar dari Islam, kata Ibnu Qudamah, tapi kufrun duna kufir, kufrun duna kufrin, kafir yang seperti kufur nikmat dan seterusnya itu. Sebab ada sejumlah hadis, begitu juga beberapa ayat Al-Quran yang para ulama sepakat redaksionalnya sih disebutkan kata kafir, tapi maknanya bukan keluar dari Islam. Seperti hadis yang menyebutkan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur, mencela orang muslim itu sebuah kefasikan, tapi pembunuhnya adalah kekafiran. Tidak ada satu ulama pun yang menyimpulkan bahwa seorang pembunuh itu kafir. Tidak ada. Pembunuhan itu dosa besar, tapi pelaku pembunuhan itu tidak disebut sebagai kafir, walaupun hadis yang menyebutkan pembunuhan adalah kekafiran. Semua ulama sepakat terkait hal itu. Maka untuk terkait hadis sholat juga harus dibawa dengan makna yang sama, ditafsirkan dengan tafsir yang sama sebagaimana hadis pembunuhan itu tadi. Walaupun tentu meninggalkan sholat ini dosa yang sangat amat besar sekali. Maka menurut pandangan ini dia sudah beda agama, walaupun sekedar, ini bukan sekedar sebenarnya ya, meninggalkan sholat, KTP-nya masih muslim, tidak sampai pindah agama secara formal seperti itu. Tetapi kalau meninggalkan sholat secara sengaja, dalam pandangan minoritas ulama ini berarti dia sudah beda agama, sudah tidak bisa mendapatkan warisan. Tapi Ibnu Qudamah mengatakan dalam sejarah tidak pernah terjadi yang seperti itu. Mereka yang tidak sholat masih dapat warisan, masih dikuburkan di kuburan muslimin, masih disolati sebagaimana sholatnya jenazah kaum muslim dan seterusnya. Maka itu menjadi tanda kaum muslimin masih istilahnya menyepakati mereka adalah kaum muslimin walaupun tidak melaksanakan sholat seperti itu. Ini beda agama ya. Kalau terjadi seperti itu yang secara formal yang disepakati, maka tidak boleh terjadi pewarisan. Tapi kalau misalnya kasihan sekali ya dapat warisan anak saya gara-gara saya masih kafir, dia muslim, kalau paham gitu ya, yang kafir ini atau anaknya Pak jangan mati duluan ya, kalau mati duluan belum kasih hibah, belum ngasih wasiat, saya nggak dapat apa-apa gitu, maka sebelum meninggal kasih wasiat, kasih hibah ke saya. Kalau hibah bisa lebih besar, wasiat maksimal 1/3 biar saya dapat harta seperti itu. Nah, boleh saja, namanya saja anak sendiri gitu ya. Yang penting bukan melalui proses atau konsep waris, tapi konsep hibah atau konsep wasiat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pembunuhan. Walaupun misalnya dia anak kandung, bahkan anak pertama, bahkan laki-laki yang memiliki hubungan waris yang paling kuat gitu. Tapi kalau sampai dia membunuh almarhum, terjadi pembunuhan dan terbukti dia adalah pembunuhnya, maka ketika membagi-bagi waris dia nggak perlu dihitung. Nasab iya, syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, cuma ada penghalang, dia pembunuhnya, maka dianggap tidak ada. Ini masih penting orang yang terhijab. Kalau orang yang terhijab itu dia memang bukan ahli waris, tetapi masih dianggap ada, masih ada sedikit pengaruhnya ya. Tapi kalau pembunuhan itu ada seperti tidak ada, seperti tidak punya anak itu gitu. Kalau sampai terjadi pembunuhan, seperti tidak punya pas bagi-bagi waris, udah ketika dia masuk penjara misalnya, berhasil ditangkap polisi, nggak usah dipikirkan ini
kakak kita yang pertama gimana bagi warisnya? Gak usah dipikirkan, dia tidak termasuk ahli waris. Walaupun dari sisi hak-hak yang lain masih ada, tetap ada hak, kita nggak boleh memutuskan tali silaturahmi, hak macam-macam seperti itu. Cuma hak waris saja yang diputuskan, itu saja sebagai hukuman gara-gara dia membunuh pewarisnya atau al-muwarisnya. Jadi kalau ada seorang anak yang punya bapak, ini bapak kesakitan kok nggak mati-mati lama sekali misalnya, gitu ya, kelamaan ini gitu. Kalau saya udah tunggu lama-lama seperti itu, kemudian dia merekayasa satu kejadian yang membuat bapaknya meninggal, gitu ya, dan rekayasanya kemudian ternyata mampu terendus oleh ya seseorang yang mampu mengendusnya, maka dia tidak boleh mendapatkan hak warisnya, harus diputuskan. Kemudian selanjutnya adalah perbudakan. Perbudakan itu kalau ada seorang budak meninggal, maka dia tidak bisa mewariskan, tidak juga mendapatkan warisan dan seterusnya. Dia punya keluarga, bahkan keluarganya adalah suaminya sendiri atau istrinya sendiri atau anaknya sendiri meninggal, walaupun itu kandung, itu nggak bisa mendapatkan warisan. Budak di masa lalu itu seperti itu. Sekarang alhamdulillah Islam berhasil secara pelan-pelan, sistematis menghabiskan perbudakan tanpa merugikan siapapun, tanpa merugikan siapapun. Ini indahnya syariat Islam. Nah, itu sesi 1 dan 2 selesai, alhamdulillah. Nah, ini untuk sekedar evaluasi ya, sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya. Coba kita belajar untuk mengerjakan soal-soal yang ada, gitu ya. Kalau polimat itu termasuk darurat ya? Kalau Polimat. oh beda. Pembantu itu adalah orang yang bekerja dengan kita, mitra, katakanlah seperti itu, yang ada kesepakatannya bahwa saya bekerja dari jam berapa. Di luar jam itu berarti saya nggak boleh bekerja, nggak boleh disuruh, gitu. Yang gaji saya dari jam segitu sampai jam segitu berapa, itu juga kesepakatan. Kalau gajinya tidak disepakati ya nggak usah bekerja, gitu. Nah, itu pembantu, gitu. Tapi kalau budak itu sangat amat jauh berbeda, dan hari ini tidak ada. Dia tidak mendapatkan gaji, nggak digaji, gitu. Bahkan kalau dia punya uang juga bukan uangnya. Uang siapa? Uang majikannya, uang pemiliknya, uang tuannya, gitu. Uang tuannya. Pokoknya manusia tapi setengah manusia. Makanya pas sholat Jumat dia nggak sholat pun nggak berdosa, kecuali kalau kemudian tuannya kamu sholat, baru dia wajib sholat Jumat. Jadi kalau mau sholat Jumat harus izin kepada tuannya. Saya sholat Jumat boleh tidak? Gitu. Boleh tidak sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur, gitu. Sampai mendapatkan keringanan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, tapi Allah membolehkan untuk ditinggalkan. Apalagi laki-laki. Kemudian kalau dapat hukumannya biar setengah dari orang-orang yang merdeka. Wah, itu pembahasan khusus, Pak. Judulnya perbudakan misalnya. Boleh kita kapan-kapan bahas terkait itu. Ada hukum yang sangat unik yang hari ini kita tidak bisa membayangkan, tapi itu pernah terjadi sekian abad lamanya di dalam dunia Islam. Karena babnya masih ada. Bab fikih itu memerdekakan budak, gitu ya. Kemudian kafarot salah satunya memerdekakan budak. Itu banyak sekali. Tapi jangan disamakan. Kalau hari ini ada pembantu misalnya di mana gitu yang diperbudak atau dianggap budak, itu bukan berarti budak beneran, gitu. Tapi dianggap budak, gitu. Bukan budak beneran. Mereka kan orang merdeka yang bekerja, gitu. Tentu mendapatkan haknya, wajib mendapatkan haknya. Boleh nuntut kalau tidak diberi haknya. Baik, kita kerjakan ini dulu ya. Sebenarnya sudah ada di dalam soal yang saya bagi itu di PPT itu. Pertama, jawab dulu, tapi nanti setelah 10 soal saya sampaikan baru akan saya tanya jawabannya tadi apa, gitu ya. Tulis dulu di HP atau mungkin di kertas kayak gitu. Biar cepat. Yang pertama, bolehkah wasiat diberikan kepada ahli waris? A. Boleh. B. Tidak boleh. C. Boleh asal sedikit. Udah? Oke. Yang kedua, harta yang diberikan oleh seseorang kepada siapa saja, baik ahli waris maupun non ahli waris, disebut apa? Wasiat, hibah, warisan. Kepada siapa saja ini kata kuncinya. Sudah?
Sudah? Sudah ya. Yang ketiga, berapa jumlah maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan kepada selain ahli waris? Setengah, sepertiga, seperempat? Udah? Oke. Kecepatan nggak? Yang keempat, apakah perbedaan warisan dan hibah? Mungkin ini agak lama. Warisan dan hibah. Warisan dan hibah. A. Warisan hanya diberikan kepada ahli waris, sedangkan hibah diberikan kepada siapa saja. B. Warisan diberikan kepada siapa saja, sedangkan hibah hanya kepada ahli waris. C. Warisan dan hibah harus diberikan sesuai dengan pesan dari almarhum. Tulis saja A, B, C. Udah? Yang kelima, Pak Hendro memiliki 3 putra yang semuanya muslim, akan tetapi Bu Hendro seorang Kristiani. Jika Pak Hendro wafat, siapa sajakah yang berhak mendapatkan warisan darinya? A. Bu Hendro dan 3 putranya. B. 3 putranya saja. C. Bu Hendro saja. 6. Andre adalah putra dari Pak Sule. Andre berteman dengan sangat akrab dengan anak sekelasnya yang yatim piatu bernama Aziz. Atas permintaan Andre, Pak Sule mengadopsi Aziz. Bisakah Aziz memperoleh harta Pak Sule? A. Bisa dengan wasiat. B. Bisa dengan warisan. C. Tidak bisa dengan cara apapun. Pinter-pinter sekali ini. Nanti kita cek jawabannya ya. 7. Perbedaan wasiat dan warisan. Wasiat dan warisan. Wasiat diberikan kepada ahli waris, kalau warisan diberikan kepada selain ahli waris. Itu A. B. Wasiat diberikan kepada selain ahli waris, kalau warisan diberikan kepada ahli waris. Itu B. C. Wasiat dan warisan diberikan kepada siapa saja sesuai dengan pesan dari almarhum sebelum meninggal dunia. Udah? 8. Yang mengatakan bahwa belajar waris itu setara kedudukannya dengan belajar Al-Quran adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, ini yang pertama dulu, awal sekali ya. Kemudian yang 9, ancaman kekal di neraka terhadap mereka yang menentang hukum waris terdapat dalam surat An-Nisa. Tapi ayatnya berapa? 13, 14. Ya. Ini sih bukan materi wawasan hafalan ya. Salah ya nggak berdosa, bukan latihan. Yang termasuk rukun dalam proses pewarisan adalah pewaris harta. Ini rukun ya, bicara rukun ya. Pewaris harta dan ahli waris. Udah? Baik, kita cek ya. Dari yang pertama, ini jawabannya A, B atau C? B. Ya, bolehkah wasiat diberikan kepada ahli waris? B. Ada yang selain B? Sepakat B? Berarti iya B. Tidak boleh, wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris. Benar semua berarti ya? Alhamdulillah. Nah, yang 2, harta yang diberikan oleh seseorang kepada siapa saja? Hibah. Ada yang milih selain hibah? Nah, jumlah maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan? Sepertiga. Perbedaan warisan dan hibah, A, B atau C? Wah, ini asing yang beda. Kalau A, ya, warisan hanya diberikan kepada ahli waris, sedangkan hibah diberikan pada siapa saja. A, benar. Coba kalau C, warisan dan hibah harus diberikan sesuai dengan pesan dari almarhum. Ini ya itu wasiat, itu pun dengan catatan pesan atau wasiat itu harus kepada non ahli waris. Nah ini Pak Hendro punya 3 putra, punya istri tapi Kristiani. Ahli warisnya siapa? Pokoknya yang ada Bu Hendro-nya itu pasti salah. Kenapa? Bu Kristiani. Gitu. Maka yang benar adalah B, 3 putranya saja. Nah, ini bisa dapat waris nggak nih? Atau dapat harta nih? Aziz? Bisa. Dengan cara? Wasiat. Dengan cara warisan? Kenapa? Tidak ada faktor atau tidak ada sebabnya. Kalau tidak bisa dengan cara apapun, ya, salah karena bisa. Kemudian yang ke-7, perbedaan wasiat dan warisan. B ya, wasiat diberikan kepada selain ahli waris, warisan diberikan kepada ahli waris ya. 8.
8. Abu Bakar, Umar, Utsman? Umar. Kalau ini salah saya maafkan. Gak ada kaitannya dengan penghitungan atau apa gitu. Cuma ya melihat betapa pentingnya waris itu menurut Umar. 9 B ayat 14. Yang 10 nah ada yang B. Ini semuanya benar, ini bonus lah. Ini ABC itu semuanya rukun. Rukunnya 3 itu. Baik, itulah kurang lebih sesi 1 dan 2. Besok pada sesi berikutnya kita bicara tentang harta dan pewarisan harta. Kalau misalnya masih ada waktu dan kemudian jawab saya silakan. Ya, Bapak. Terkait wasiat, misalnya kejadian seseorang mewasiatkan rumah, dia punya harta yang lain, dan nilainya nggak sampai 2 juta. Jadi pada rumah pada saat dia meninggal, ternyata harta yang lain itu malah habis gitu. Maka itu udah diwasiatkan dan kisahnya gimana? Ketika sudah diwasiatkan gitu ya, maka yang diwasiatkan ini sebenarnya adalah wasiat dari harta yang bukan semuanya pada saat meninggal. Harta dari pada saat meninggal berapa persen? Berapa persen dari harta yang meninggal itu? Jadi bukan saya wasiatkan ini, sekarang sih kurang dari 1/3, tapi kan masih proses hidup. Pada saat masih hidup ini dia punya banyak keperluan. Ketika yang lain yang tidak diwasiatkan dipakai, bisa jadi yang 1/3 ini bukan lagi 1/3, bisa jadi lebih dari 1/3. Nah, maka yang dimaksud 1/3 itu bukan 1/3 pada saat dikasih, pada saat terjadi akad kan? Tapi besok kalau terjadi saya meninggal, maka yang kurang lebih 1/3 gitu ya, mau yang lebih kurang dari 1/3 atau pas dari 1/3 itu diberikan kepada kamu. Berarti wasiatnya lebih baik kayak gitu ya? 1/3 atau berapa? Bukan lebih baik, kalaupun sampai terjadi sudah di rumah sudah jadi wasiat kayak gitu ya, maka nanti pada saat beneran meninggal tidak semua rumah akan benar-benar jadi wasiat, akan dihitung ulang gitu. Dulu sih kurang dari 1/3 dulu, pada saat meninggal mana warisannya? Nah, pas ada harta maka kamu dapat wasiat ya? Iya, berapa persen? Nah, 1/3 kan 33%, katakanlah seperti itu. Dulu sekitar 20%, ya sudah. Rumah ini karena warisannya sudah tidak ada, cuma tinggal rumah itu, maka 20% dari rumah ini milikmu, karena itu wasiat gitu. Sisanya 80% itu yang dibagikan sebagai warisan. 20%, bukan 1/3, 30%. Maksimal ya, maksimal. Maka Kalau memang diberikan 1/3 ya silakan gitu. Tapi itu batas maksimal. kalau lebih dari Dari 1/3 nggak boleh, karena itu haknya ahli waris. Gitu. Haknya ahli waris. otomatis batal ya Ustaz. Otomatis batal.